Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat satu buah, jahe satu potong kecil, kemudian ada cabai rawit. Di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung, langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedes, nanti diceplusin ya. Masukin garam seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh juga, lada bubuknya seperempat sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek, pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya.
Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya.
Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih. Langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga, lada bubuknya 1/4 sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap.
Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya.
Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap.
Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih. Langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan
bawang merah goreng ya, asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Yo wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga, lada bubuknya 1/4 sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata. Masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong, pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4.
Ada kasrol 16 cm, fry pan 22 cm, kasrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan, ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kasrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Love ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya.
Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih, langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja.
Kemudian ada sawi, satu ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit, saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya, teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya dan dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja.
Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh juga, lada bubuknya seperempat sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi
kuat lah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja.
Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih. Langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya.
Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Yo wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga, lada bubuknya 1/4 sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong, pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih, langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus.
Lanjut potong-potong, ada daun bawang, saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi, 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit, saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya, teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya
Dan dicemplungin aja biar nggak panas di hidung, langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedes, nanti diceplusin ya. Masukin garam seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh juga, lada bubuknya seperempat sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini.
Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji.
Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih. Langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu
Mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Yo wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga, lada bubuknya 1/4 sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso, aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih, langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus.
Lanjut potong-potong, ada daun bawang, saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi, 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit, saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya, teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya
Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung, langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedes, nanti diceplusin ya. Masukin garam seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh juga, lada bubuknya seperempat sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini.
Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji.
Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih. Langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu
Mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga, lada bubuknya 1/4 sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih, langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus.
Lanjut potong-potong, ada daun bawang, saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi, 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit, saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya, teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya
Dan dicemplungin aja biar nggak panas di hidung, langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedes, nanti diceplusin ya. Masukin garam seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh juga, lada bubuknya seperempat sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini.
Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji.
Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih. Langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu
Mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga, lada bubuknya 1/4 sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong, pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajannya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih, langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus.
Lanjut potong-potong, ada daun bawang, saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi, 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit, saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya, teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama, siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya
Dan dicemplungin aja biar nggak panas di hidung, langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedes, nanti diceplusin ya. Masukin garam seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh juga, lada bubuknya seperempat sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kastrol 16 cm, fry pan 22 cm, kastrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini.
Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai seperempat kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman. Jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah. Jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji.
Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Edisi pengen makan yang pedas dan seger nih. Langsung aja kita didihkan air. Lalu masukkan mie telur 2 keping aja. Masak sampai lembut ya teman-teman. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lalu kita ulek bumbunya, ada 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 3 siung, 1 buah tomat ukuran kecil, kemirinya 3 butir udah disangrai ya. Garam saya pakai 1 sendok teh. Lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Lanjut potong-potong, ada daun bawang saya pakai 2 batang aja. Kemudian ada sawi 1 ikat kecil, kita potong-potong daunnya seperti ini. Lalu ini ada bakso, saya pakai 10 buah, langsung aja dipotong seperti ini ya. Cabai rawit saya pakai 8 buah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Lalu panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang. Kemudian tuang air. Saya pakai 400 ml ya teman-teman. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih tambahkan sawi. Lalu masukkan baksonya dan juga irisan cabenya. Lalu
Mie kita masukkan juga ya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Mie bakso kuah pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini seger, pedas, dan enak banget. Oke, tinggal tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini seger banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Males ke pasar tapi perut lapar banget. Ya wis lah, cek di kulkas ternyata masih ada bakso. Langsung aja kita buat menu yang enak banget. Krengsengan bakso pedas yang super mantul banget. Langkah pertama siapkan bakso sapi, boleh pakai bakso ayam ya. Oke, langsung aja untuk baksonya kita kerat-kerat biar nanti tuh bisa mekar cakep gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk jumlah baksonya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 20 biji. Baksonya sih ukuran lumayan ya, nggak kecil juga nggak gede-gede banget. Untuk bumbunya ada tomat 1 buah, jahe 1 potong kecil. Kemudian ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian ada kemiri 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung. Untuk cabai merah atau keritingnya boleh sesuaikan selera, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah. Langsung aja dicop atau di blender sampai halus. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya, sambil diaduk-aduk kayak gini biar dia itu nggak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya itu tanak, kita boleh cemplungin si baksonya. Udah dicemplungin aja biar nggak panas di hidung. Langsung aja ditambahin air secukupnya aja. Masukin rawit utuh, ini cocok bagi yang suka pedas, nanti diceplusin ya. Masukin garam 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga, lada bubuknya 1/4 sendok teh. Tambahin kecap manis 2 sendok teh, lalu aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Masaknya simple, cepet, dijamin ini tuh enak banget. Anak-anak aku suka banget, ini bisa dicemilin, bisa juga untuk lauk makan nasi. Beneran deh, mantul banget. Kalau bumbunya dirasa udah meresap dan agak menyusut gitu kuahnya, langsung aja kita matikan apinya. Jangan lupa taburi bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, bakso krengsengan pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Pindahkan ke piring saji biar lebih cakep, boleh deh ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau mau langsung dimakan juga boleh banget. Gimana, sangat gampang kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kuahnya pedas, gurih, dan seger banget. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep bakso kuah taichan yang enak banget, cocok untuk pecinta pedas dan pastinya penyuka bakso ya, karena ini rasanya sangat enak banget. Menu kali ini pernah viral pada zamannya dan kita penasaran juga dong pengen nyobain. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain resepnya, cus ikutin videonya sampai selesai ya.
Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung, lalu kemirinya 3 butir ya. Kita cemplungin aja dan kita masak sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini panci set, isinya ada 4. Ada kasrol 16 cm, fry pan 22 cm, kasrol 18 cm, dan fry pan 24 cm. Dapat bonus spatula 5 ya teman-teman. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kasrol ya. Rebus, ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk, setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek, maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya, teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya, kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh non-stick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso, aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar
atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Kalau disaring seperti ini, hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul. Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedasnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa